Oke guys, balik lagi bersama gua Papa Muda Channel. Ya, kali ini gua mau bahas sesuai janji gua ya, settingan GoPro gua dan spesifikasi dari SD card ya. SD card yang gue pakai dan perbedaan SD card yang gue pakai ori dan KW. Oke, nah ini edukasi juga nih. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama gue pengen ngejelasin ke kalian settingan GoPro gue ya. Nah, settingan GoPro gue itu kurang lebih kayak di sini nih. Ntar editin nih. Oke, nih ntar di sini. Ini kurang lebih nih ya, kurang lebih kayak gini gitu kan. Nah, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa ikutin nih. Nah, nih, kalian bisa ikutin. Oke. Terus geser yang kedua, video stabilization-nya on ya. On itu tombol powernya warna putih ya. Oke. Oke. Terus kemudian auto low light-nya ini opsional. Kalian bisa aktifin atau matiin. Kalau misalnya kalian pengen vlog di tempat gelap, kalian gue saranin buat nyalain ya, karena buat sensitivitas cahayanya gitu. Jadi menyesuaikan cahaya yang ada gitu kan. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini guys, yang terakhir ini, nih ya, yang terakhir ini menjadi poin penting ketika kalian menggunakan mic adapter ya kan, mic adapter dari GoPro gitu. Kalau kalian pakai action cam GoPro gitu kan. Kenapa kemarin video gue itu siangnya ada suara angin gitu kan, malamnya kedengeran suara gue gitu, karena settingan gue yang ini berubah nih, yang di terakhir ini. Jadi waktu siang itu gue settingan yang di awalnya itu gua offin ya kan, jadi gua nggak tahu tuh gitu. Nah terus yang ini settingan terakhir itu gua pakainya yang stereo yang win only siangnya gitu. Nah pas gua setting lagi sore ya kan, gua ganti ke sini nih gitu, jadi kedengeran tuh suara gua stereo only gitu kan. Itu guys. Oke. Nah untuk keterangannya ya di FPS dan resolusinya ya. Ini FPS-nya 10 resolusinya 1080, FPS-nya 60 fps gitu kan. Dan untuk ini nih field of view-nya ya. Nah, kalian bisa pilih pakai yang wide atau super wide. Oke. Ini kalau misalkan kalian pakai GoPro Hero 5. Nah, ini settingan ini juga gue pakai buat pagi, siang, sore. Nah, kalau malam itu gue biasanya suka riset sih gitu. Cuman ya kurang lebih kayak gini lah settingan gua gitu. Kalau yang kemarin itu malamnya kenapa bagus, karena gua matiin tuh yang resolusi ya, malam itu gambarnya jelek gitu kan ya, pencahayaannya kurang karena di settingan yang pertama itu gua matiin, terus yang stereo only-nya gua nyalain gitu. Itu kalau malam gua suka ngeriset gitu kan tuh. Nah tapi ya kalau misalnya settingan bagus ya kayak gini tadi gitu, kayak gini gitu kan. Langsung ke pembahasan kedua, yaitu ini nih ya, ini
dan ini apa sih bedanya bang gitu kan. Sekilas nggak ada yang beda kan, ya kan. Nah sekilas nggak ada yang beda, tapi ini tuh ada perbedaannya guys gitu. Yang sebelah sini saya ini, sebelah sini yang ini nih ya, yang ini ori. Nah ini KW ya, KW. Kenapa bisa gue bilang KW? Ya nanti gue kasih tahu perbedaannya, oke? Nah kita bahas yang mana dulu nih? Yang KW dulu apa yang ori dulu? Yang KW dulu kali ya. Nah nih untuk yang KW ya, dari bungkusnya dulu nih, dari bungkusnya ya, kalian bisa lihat. Oke, nah ini tulisan apa namanya, tulisan SanDisk Extreme Pro nya ini itu dia apa ya, metalik lah bahasanya, metalik, atau dia kayak mantulin gitu untuk menciptakan kesan original gitu kan. Padahal yang orinya itu nggak kayak gini juga guys gitu, nggak mesti kayak gini gitu. Dan yang kedua, kalian bisa lihat dari sini nih gambar yang ini ya, gambar yang ini nih, kalian bisa amatin sendiri lah. Terus ini tuh kalau yang ori itu nggak terlalu jauh nih, kalian bisa beda lihatnya. Nah tuh ya kan, nih kalau yang ori itu gambar ininya dekat. Nah si kotak putih sama si kepala macan ini tuh dekat guys gitu. Dan ini juga yang KW pinter, dia ngasihin stiker apa, hologram ya, itu seakan-akan biar ori gitu, tapi aslinya ini tuh KW guys gitu. Ini kan di sini kan keterangannya kecepatan menulisnya ya, kecepatannya itu, kecepatan pencatatan itu 95 Mbps gitu kan, 95 Mbps gitu. Padahal mah nggak nyampe 95 guys, bahkan nyentuh 90 atau 85 tuh enggak gitu. Jadi di bawah 80 lah bahasanya gitu kan. Dan yang ke berapa? Yang terakhir itu ada di sininya nih guys. Kalau misalkan yang ori, dia itu kan cetakan dari pabrik ya. Itu nih, kalian bisa lihat detailnya nih. Nih. Angkanya itu nggak di tengah-tengah guys, nggak di tengah-tengah kotak, dia agak ke pinggir. Nah itu detail dari luarnya gitu kan. Dan untuk detail dalamnya yang KW itu seperti ini guys. Nah ini tuh perbandingannya ya antara KW dan ori. Ini yang 32 ini KW, dan yang 64 GB ini yang original guys ya. Nanti gua kasih kejelasannya deh, fotonya gitu. Oke, lanjut kita bahas yang original ya. Nah ini dia yang original. Oke, yang original itu kalian bisa lihat ya, dari tulisannya dia nggak terlalu neko-neko ya, jadi dia nggak terlalu mencolok ya kan, jadi dia nggak terlalu mencolok, bisa dilihat ini tulisan SanDisknya ya, tulisan SanDisk. Dan terus itu di sini nih hologramnya. Nah hologramnya itu posisinya ada di sebelah sini, bukan di bawah sini gitu. Nah untuk hologram sendiri itu beragam sih guys, tergantung dari pengeluarannya gitu kan, dari keluarannya mana gitu. Kalau misalkan SanDisk itu biasanya Astrindo gitu kan, atau apalagi ya lupa gua, adalah pokoknya gitu kan. Dan yang tadi gue bilang untuk gambarnya ini ya, yang original itu pasti presannya pabrik gitu kan, jadi sudah sesuai semua gitu. Ini tulisannya ada di tengah-tengah kotak semua ya kan, rata kan tuh, kalian bisa lihat ya detailnya. Oke, dan ini yang nggak bisa di KW-in tuh ini nih. Nah
bisa sih ini bisa dikawain, cuman susah nyetingnya gitu untuk meratanya gitu kan, sesuai sama takarannya gitu. Dari si kotak foto ini ke muka macan ini susah gitu buat disesuaikan gitu. Oke, terus untuk yang ori juga, dia di sininya nih ya, di SD cardnya itu dia punya warna nggak terlalu neko-neko, nggak terlalu mencolok gitu ya. Jadi dia tuh warna goldnya ya, warna goldnya ini dia tuh lebih tegas gitu, lebih tegas tapi nggak pudar gitu, lebih tegas tapi nggak pudar. Berbanding terbalik dengan yang KW. Kalau yang KW itu dia gimana ya, kayak print-printan, tau gak sih? Jadi bukan presan gitu, kayak di print gitu. Nah kalau yang ini tuh beda, jadi dia warna itu tegas ya, tegas, terus juga gimana ya, ya pokoknya warna tegas, nggak neko-neko lah gitu. Beda sama yang KW nih, kalian bisa lihat sendiri. Dah, mungkin segitu aja ya, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalian udah ada gambaran gitu kan untuk membeli SD card buat ngevlog tuh seperti apa gitu. Kalian bisa pakai maksimal itu 64 giga gitu kan. Nah kalau untuk kayak pakai drone atau pakai apa, kamera ini nih yang dipakai sama kameramen gua nih ya, nah itu kalian bisa pakai yang berapa bang? 128 ya? Ya 128 tuh, pakai 128. Intinya mah ya gitu ya guys ya. Jadi perbandingan ori dan KW itu seperti itu ya, secara mencolok lah, dari luar aja kalian udah bisa paham gitu kan, udah bisa mengetahui mana yang ori mana yang KW gitu ya. Oke, ntar kalau misalnya kalian lupa nanti ada di deskripsi. Oke, kalian baca juga deskripsinya, jangan malas baca deskripsi guys, karena semua tulisan itu bermanfaat. Oke, jadi itu guys perbandingan dan settingan untuk vlog ya, GoPro untuk vlog, GoPro Hero 5 gitu kan, untuk motovlog atau vlog harian. Oke, dan ya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya kan. Gue nggak mau terlalu capek, aus, lapar. Ya beri dukungan aja ya, like, comment, dan subscribe gitu kan. Oke, di channel Papa Muda 310. Oke, dan untuk saran ya, kalian mau request gue bikin konten apa gitu kan, tapi seputar ini ya, apa, seputar edukasi ya, edukasi dan ya seputar edukasi aja deh gitu. Jadi gue bisa ceritain sambil motoran atau sambil ngopian gitu kan, sambil nongkrongan gitu kan. Tuh kalian komen aja guys, jangan ragu-ragu ya. Oke, dah sekian, terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe lagi ya. Bye, sampai jumpa di video berikutnya.